Ini hari Sabtu. Pemirsa, kebijakan pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu untuk jasa hiburan sebesar 40% dan maksimal 75% menuai pro dan kontra setelah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta kebijakan tersebut untuk ditunda hingga dikaji ulang. Kini giliran penyanyi dangdut Inul Daratista yang juga angkat bicara. Melalui sejumlah akun media sosial yang pemirsa, penyanyi dangdut Inul Daratista mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan kebijakan pajak hiburan hingga 40%. Inul menganggap kebijakan tersebut sangat memberatkan para pelaku usaha. Seperti diketahui, kebijakan pajak barang dan jasa tertentu untuk hiburan 40% hingga 75% ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut disebutkan PBJT atau pajak hiburan untuk jasa hiburan ini berlaku pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Sepi. Beda sama diskotik yang udah kelasnya tinggi ya. Oke, kita akan coba langsung membahas hal ini. Sudah bergabung bersama kami Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina dan Mbak Waalaikumsalam Marati. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Menteri, langsung saja mungkin pertanyaan pertama kami soal pajak daerah ini, apakah memang sudah diberlakukan atau ini masih sebatas wacana atau usulan? Jadi yang mendasari pajak tempat hiburan ini kan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan bahwa kita mesti dudukkan dulu ini. Yang menjadi esensi ini adalah pembangunan nasional, ini harus berpihak kepada rakyat kecil. Dan memang pendanaan dari pembangunan kita 80% penerimaannya dari pajak. Nah, masyarakat yang kurang mampu itu dibantu melalui bansos, melalui BLT dan lain sebagainya. Dan salah satu yang menjadi industri yang sangat berkembang dan membangun kekuatan penciptaan lapangan kerja itu adalah pariwisata. Tapi juga di pariwisata ini dan tempat-tempat hiburan juga banyak bersinggungan dengan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dilakukanlah perimbangan dan pemungutan maupun penyetoran pajak yang lebih desentralisasi, lebih terdesentralisasi fiskal ke pemerintah daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan salah satu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Mulai berlaku 5 Januari 2022. Nah, pariwisata ini baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Anggapannya ini karena ini otomatis setelah diketok, ini akan 5 Januari 2023 akan diterapkan. Namun karena sudah diajukan proses pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka kita harus bersabar, jangan terlalu kita berpolemik sehingga narasi yang keluar ini negatif. Tapi saya ngajak Mas atau Abang Hotman dan Mbak Inul ini kita ngopi. Kita lihat nih apa saja tempat hiburannya. Karena kalau spa ini nggak termasuk, jadi udah pasti. Bagaimana dengan karaoke? Nah, karaoke yang terus dikirimkan videonya oleh Mbak Inul ini apakah masuk? Nah, tentunya ini perlu kita duduk bersama-sama dengan pemerintah daerah juga sehingga terjadi kesinambungan informasi yang tidak menimbulkan polemik, karena kita tidak ingin sama sekali industri parekraf ini justru baru bangkit dari pandemi ini mengalami kelesuan jika pajak ini diterapkan. Baik, Pak Menteri, kalau berbicara mengenai kenaikan pajak 40% hingga 75%, angka tersebut didapatkan dari mana, Pak? Karena ada juga pelaku usaha menyatakan kenapa
kenaikan pajak hanya 10% saja kalau bisa Pak, karena kan 10% untuk konsumen sendiri sudah dibebankan nantinya begitu ya, bisa menghilangkan konsumen, bisa mematikan investasi juga dampak yang akan dibayangkan oleh pelaku usaha kita Pak. Jadi pajak hiburan ini sesuai dengan undang-undang termasuk seperti makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian itu paling tinggi 10%. Nah, yang ada rentangnya 40 sampai 75% ini yang dikenal sebagai lebih ke high end atau yang lebih kelas atas seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap. Nah, inilah nilainya lebih tinggi karena aktivitasnya ini lebih menyasar kepada masyarakat kelas atas dan juga dari segi pajak ini tinggi untuk mengontrol, mengurangi dampak negatif dari gangguan lingkungan. Nah, kami menyadari penolakan pelaku usaha pariwisata. Kita ingin duduk, ngopi, ngobrol, bagaimana kita memastikan sepenuhnya kebijakan pemerintah itu berpihak kepada masyarakat kecil yang membutuhkan lapangan kerja. Karena pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan total 40 juta lebih lapangan kerja di Indonesia. Mari kita perjuangkan keberlanjutannya ekosistem ini agar positif, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan mari kita juga jangan berpolemik di yang menimbulkan esensi dan narasi negatif. Tapi kita duduk sama-sama, kita cari wacana yang tidak akan menyulitkan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama yang berpotensi untuk PHK. Karena ini lapangan kerja tentunya sangat dibutuhkan saat ini dan kita butuh kajian bersama, kita tunggu proses dari judicial review-nya sendiri di MK. Oke, artinya Pak Menteri, kalau nanti mungkin kita akan bahas lebih lengkap ya soal bagaimana suara dari para pengusaha di daerah atau pelaku usaha di daerah. Tapi begini, kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ini sudah ada landasan hukumnya ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, artinya ini apakah memang masih terbuka ruang diskusi antara pemerintah dengan para pelaku usaha, atau memang ini sifatnya sudah diterapkan, tinggal nunggu saja waktunya nanti kapan diterapkannya, atau seperti apa? Mungkin kita fokus dulu ke situ, Pak Menteri. Ya, pertama-tama yang jelas yang disampaikan dan sudah secara lantang disuarakan ini adalah kenaikan pajak ini dirasakan memberatkan, terutama yang langsung berhubungan sama saya itu banyak sekali. Yang kedua, ini adalah bentuk desentralisasi fiskal ke daerah. Berarti pemerintah daerah juga harus dilibatkan. Kalau kita lihat, kan mereka bisa menghitung dampak lingkungan dan dampak penciptaan lapangan kerja dalam wacana kebijakan ini. Jadi menurut saya, selagi proses judicial review ini berlangsung, kita tunggu, karena jika ini diterapkan tentunya akan mengancam banyak sekali kegiatan, termasuk juga yang sekarang ada di layar. Itu memang kegiatan hiburan, tapi juga di belakang situ ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu lapangan kerja yang tercipta. Nah, ini dari total saya ingin berikan kesempatan bahwa ada beberapa daerah yang sudah menerbitkan perda pengenaan pajak 40%, pajak hiburan 40% ini. Contohnya Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mulai berlakunya efektif 1 Januari 2024. Jadi bulan Januari ini. Namun karena ada judicial review oleh 22 orang pemohon yang tergabung dalam asosiasi usaha spa, dan ini domisilinya bukan hanya di Bali tapi di Jakarta, Bandung, dan Depok, secara otomatis ini harus menunggu karena permohonan pengujian tersebut tanggalnya itu 3 Januari 2024 dan diterima oleh MK 5 Januari 2024, berarti masih diproses oleh MK dan menunggu jadwal sidang. Jadi semuanya mohon bersabar dan kita pastikan bahwa undang-undang ini tidak mematikan bagi industri parekraf seperti yang dikhawatirkan oleh
Bang Hotman, Mbak Inul maupun Mbak juga Inul, beberapa ya. lainnya ya. Baik, Pak Menteri, kalau kita berbicara mengenai pariwisata, ini kan kita berbicara mengenai ekosistem. Ada penginapan hotel di situ, ada transportasi, termasuk juga hiburan di dalamnya, Pak. Apakah dengan adanya kenaikan pajak hiburan ini juga ada insentif yang nantinya diberikan oleh pemerintah? Tapi kita tahan dulu ya, Pak. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau berbicara mengenai pariwisata ini kan berbicara mengenai ekosistem. Ada penginapan, ada transportasi, ada hiburan juga di dalamnya. Nah, apakah juga dengan adanya kenaikan pajak hiburan ini juga akan ada insentif yang disiapkan oleh pemerintah? Karena berbicara mengenai pariwisata, kita bersaing dengan negara-negara lain, Pak Menteri. Ada Thailand di sana, ada Malaysia di sana yang juga justru malah memudahkan pelaku usaha di sektor pariwisata ini. Harus ada insentifnya karena kita lihat di saat kita melakukan perimbangan pusat dan daerah untuk keuangan ini di mana lebih meresentralisasi fiskal, saingan kita Malaysia, Thailand justru menurunkan Thailand. pajak untuk memberikan insentif. Kenapa? Because they need the job. Mereka perlu lapangan kerja dari parekraf untuk membangkitkan ekonomi mereka pasca pandemi. Nah, ini yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah, tentunya juga dengan pemerintah pusat, karena ini sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oke, misalnya ini 40%, tapi apa yang kita bisa beri kepada para pengusaha? Selama ini kan mereka bilang, wah kita kebebanan, ada jasa pengamanan, ada jasa ini, pengurusan perizinan dan lain sebagainya. Ini pemerintah harus tanggap. Oke, kita misalnya kasih seperti Tabanan, Badung dan lain sebagainya 40%, tapi kita akan rebate 25% untuk membantu kalian menangani biaya-biaya yang tinggi. Kami akan memberikan keleluasaan dan bagaimana juga kami akan membantu untuk membangun infrastruktur agar dalam jangka menengah dan jangka panjang kemacetan yang menjadi beban dari destinasi wisata ini bisa kita solusikan. Jadi diskursus seperti ini yang harus timbul. Jadi bukan hanya kita membebani industri, tapi kita bilang oke, kita juga akan memberikan solusi. Saya mengerti bahwa ini upaya untuk meningkatkan tax ratio kita, upaya untuk agar penerimaan pemerintah lebih kuat dan lebih keberlanjutan, dan sehingga kita bisa juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan program-program pemerintah lainnya. Tapi ini kan sekarang penerimaannya ada di daerah. Daerah yang harus menjelaskan. Dan untuk industri terutama yang di Bali, dan kalau kita bicara destinasi pariwisata kan sekarang seluruh Nusantara, desa-desa wisata itu ada dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ini kita bicara 6.000 lebih. Desa-desa wisata ini akan terkena karena ini ekosistem. Nah, ini adalah kesempatan kita sebagai pengambil kebijakan. Pusat mungkin memberikan arahan, tapi yang daerah ini harus cepat dan fleksibel melihat dampak. Dan mungkin hanya satu Inul atau Bang Hotman atau Mbok Nilu yang di Bali, tapi kan ada jutaan dari pelaku parekraf ini yang perlu kita berikan wadah agar mereka bisa berkembang industrinya. Dan pariwisata kita yang sekarang sudah di posisi 32 mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina ini jangan justru melorot karena dibebani oleh sebuah kebijakan yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Jadi saya justru mengundang dan memberikan wadah di Parekraf. Harinya sudah ditentukan setiap hari Senin pukul 3 sampai pukul 6. Silakan curhat para pelaku dan kita nanti fasilitasi dengan Kementerian Keuangan, dengan dinas-dinas di daerah, juga dengan kepala-kepala daerah untuk bagaimana sih mencari solusinya selagi kita menunggu hasil dari uji materi atau judicial review yang sedang berlangsung di MK. Tapi saya bilang syaratnya tidak boleh menjadi gelombang PHK. Justru kebijakan ini harus membuka peluang lapangan kerja. Itu yang akan menjadi fokus dari Kemenparekraf ke depan. Oke, Pak Menteri, mungkin saya ingin mendalami
untuk insentif tadi kepada para pelaku usaha ini diskursusnya sudah sampai sejauh mana? Meskipun kita masih menunggu ya nanti uji materi dari MK, tapi sudah sejauh mana dan skema yang sudah disiapkan seperti apa? Saya kemarin di Kabupaten Badung sudah duduk dengan pelaku ekonomi kreatif. Paling tidak yang spa, kami sudah sampaikan spa tidak termasuk. Karena spa ini menurut Permen Kemenparekraf adalah industri wellness, industri kebugaran dan juga ada kategori kesehatan tradisional yang juga sudah ada Permenkesnya. Jadi kita sudah berikan ketenangan kepada mereka, spa will not be touched. Bahwa ini tidak akan berpengaruh kepada industri spa yang banyak sekali lapangan kerjanya. Nah, yang jedang-jedung ini kan yang di dalam nih, yang lagi loncat-loncat nih di layar, yang ajep, yang Bang Hotman suka sampaikan video ke saya, ini juga banyak lapangan kerjanya. Ini bagaimana nih, apa yang mereka butuhkan? Apakah mereka keluar biaya untuk keamanan? Apakah mereka biaya keluar untuk lingkungan dan lain sebagainya. Ini kita lihat nih karena mereka juga bersinggungan dengan masyarakat, pariwisata Bali yang berbasis budaya, berbasis adat dan tentunya berkelanjutan dan berkearifan lokal serta berkualitas. Kira-kira biaya seperti apa yang bisa dikurangi? Nah ini saya udah ngajak nih, kumpul aja kita di Kopi Joni di tempatnya Bang Hotman. Kalau di Jakarta, kalau di Bali kita mungkin kumpul di Atlas atau di Fins. Kita bicara dengan partner-partner Parekraf nih, salah satu daya tarik wisata yang kita bawa juga ke World Travel Mart di London, ITB Berlin itu mereka. Apa insentifnya? Mungkin biaya promosinya kita bisa bantu. Mungkin biaya keamanannya bisa kita sama-sama turunkan. Sehingga net-net, karena saya ini background saya kan pengusaha, saya tahu pengusaha ini selalu melihatnya bottom line. Yaitu apa profit yang mereka dapatkan dan apa dampak yang mereka berikan kepada 3P atau P3. Ini nggak ada hubungannya sama nama partai ya. P3, People, Planet, dan Prosperity. Dan konsepnya harus P3 juga, Mbak. P3. Apa itu P3? Public Private Partnership. Public Private Partnership. Itu yang harus ada di benak. Baik, mungkin terakhir ke Pak Menteri melihat masih ada pro dan kontra terkait hal ini dan kita juga tahu bahwa sektor hiburan ini kan sektor yang labor intensif gitu ya, harapannya juga semakin banyak lapangan pekerja dibuka, semakin berkembang pariwisata nasional, tapi bagaimana dengan komponen ini nantinya tidak akan mengganggu begitu ya target-target kita untuk semakin banyak wisatawan lokal, wisata mancanegara, himbauan dari Bapak seperti apa Pak? Pertama-tama, kita harus pastikan narasi yang keluar dari Indonesia ini adalah narasi yang positif. Jangan sampai polemik ini terus akhirnya mengakibatkan para calon wisatawan itu membatalkan kunjungannya. Jangan sampai ada ancaman demo dan lain sebagainya. Pertama itu, narasi positif bahwa kita duduk bersama dengan konsep Indonesia Incorporated. Nah, pemerintah, saya dan jajaran atas arahan Presiden ditugaskan untuk menaikkan jumlah wisatawan dari yang kemarin sudah alhamdulillah menembus batas atas 2 kali ke 30-40% peningkatannya di angka sekitar 14-15 juta. Berarti harus menambah jumlah penerbangan dengan promosi yang lebih tersegmentasi dan juga targetnya adalah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketiga, ekosistem ini yang tadi disebutkan harus mampu saling menopang dengan konsep tadi Public Private Partnership P3, yaitu kemitraan. Konsepnya itu kemitraan pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, komunitas, dan media ini harus semua tergabung dalam suatu konsep Indonesia Incorporated. Kita ingin pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, industri ekonomi kreatif yang inklusif ini akan membuka total 45 sampai 50 juta lapangan kerja dan kontribusi terhadap ekonominya antara 12 sampai 15% ke depan. Kita bergerak dari industri ekstraktif menuju industri kreatif. Dan disinilah cara kita berpikir bahwa 15-20 tahun ke depan fokus kita adalah industri yang banyak menciptakan lapangan kerja.
Oke Pak Menteri, itu tadi target jangka panjang ya dengan adanya pemberlakuan dari pajak hiburan ini. Sekaligus kita akan tunggu nanti bagaimana hasil dari judicial review di MK. Terima kasih atas Terima waktunya kasih banyak Pak Menteri. Sehat sudah selalu. bergabung sama kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, perbincangan kami berdua bersama dengan Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Kata saya Gina Vita. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.